Cek cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya, semoga kalian sehat selalu. Dan di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Only Living Boy in New York. Film ini dirilis pada tanggal 8 Desember 2017 yang disutradarai oleh Mark Webb. Dan tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang baru saja lulus sekolah yang bernama Thomas. Thomas hidup dengan ayah dan ibunya, tetapi Thomas tinggal di apartemen karena hubungan orang tuanya yang tidak baik. Selain itu, Thomas juga dekat dengan Mimi, sahabat terbaik dia. Tetapi Mimi hanya menganggap Thomas sebagai teman. Dengan kata lain, hubungan bertepuk sebelah tangan. Cerita berlanjut saat Thomas bertemu dengan WF. WF adalah tetangga baru di apartemen Thomas. Ketika Thomas dan Mimi sedang pergi ke sebuah bar, mereka melihat ayah Thomas yang bernama Ethan sedang bersama seorang wanita yang bernama Johanna. Menyadari antara Ethan dan wanita lain akan mempengaruhi kesehatan ibunya yang bernama Judith yang sering sakit-sakitan. Kemudian Thomas menceritakan semua kejadian yang terjadi dengan Johanna kepada WF. WF pun bertanya kepada Thomas apa dia memang ingin tidur dengan Johanna. Dengan enggan, Thomas mengakui kalau dia ingin tidur dengan Johanna. Romansa antara Thomas dan Johanna berlanjut ketika Thomas dan Mimi menghadiri sebuah pesta. Dia bertemu dengan Johanna yang datang dengan pria lain. Thomas kembali mengonfrontasi Johanna. He's a very good friend. I have to explain myself to you, but in that second... Johanna mengatakan kepada Thomas kalau dia tidak tahu satu hal apapun tentang dunia orang dewasa. Kemudian Thomas menjawab bahwa dia tahu beberapa hal lalu mencium Johanna. Johanna terkejut, tetapi Thomas tidak berhenti di situ. Thomas mencium Johanna sekali lagi dan mereka bercumbu penuh gairah. Ini agak aneh dijelaskan dengan kata-kata ya. Hubungan antara Thomas dan Johanna pun berlanjut tanpa diketahui baik oleh Ethan dan Mimi. Thomas mulai jatuh cinta pada Johanna. Di lain sisi, Mimi mulai kehilangan. Thomas lebih banyak menghabiskan waktu dengan Johanna. Lanjut, Thomas mulai bercerita kepada Johanna impiannya untuk menjadi penulis. Tapi sambil enak-enak anjir. Sayangnya dia harus berhenti karena menurut Ethan, tulisan Thomas hanya tidak berguna. Mungkin Ethan menyadari bakat tersembunyi Thomas, tapi tidak mau anaknya menjadi seorang penulis. Di akhir cerita, kebenarannya akan terungkap. Suatu hari, Thomas mengunjungi WF di apartemennya dan menemukan naskah berjudul The Only Living Boy in New York. Thomas menyukai tulisan WF dan akhirnya mengetahui kalau WF adalah penulis terkenal yang sedikit tertutup. Most afternoons drinking. New York is the world. And it's the world. I just live here in New York. Kemudian Thomas mengundang WF ke pesta yang diadakan oleh Ethan dan Judith. Johanna. I got the apartment to get out of what I do. I read about people I know. My father's publishing house, they're touring it. Thomas juga mengajak Mimi agar datang ke pesta agar dia dikenalkan dengan ibu Thomas. Di pesta itu, WF yang bertemu dengan Johanna dan memberi peringatan kepada Johanna untuk tidak menyakiti Thomas. And it's a great building. Ezra Pound. To our will. Oh no, you're having your fun. Lalu WF menghilang dari pesta saat Thomas ingin memperkenalkan WF kepada Judith ibunya. Alasan WF menghilang dari pesta akan dijelaskan di akhir film. Thomas berlari mencari WF di apartemennya.
Di sana dia tidak menemukan WF dan segera berlari menuju bar. Di bar inilah WF menceritakan tentang naskah yang baru saja dia selesaikan dan juga menjadi jawaban bagi Thomas untuk mengetahui semua pertanyaan di pikiran WF adalah teman dekat Ethan dan Judith. Dikarenakan Ethan tidak mampu menghasilkan keturunan, dia dan Judith meminta bantuan kepada WF untuk memiliki anak dengan Judith. Saat memaksa diri untuk mabuk, WF sadar bahwa dia mencintai Judith. Begitu juga dengan Judith. Selain itu pun, WF hanya melihat Thomas dari jauh dan berharap bisa mengembalikan hubungan anak dan ayah di antara mereka. Only they have a little problem. Selain itu, Thomas pulang ke rumahnya untuk menemui Judith. Di situ Thomas mengetahui kalau Judith dan Ethan sudah memutuskan untuk berpisah. Thomas juga menceritakan kalau dia sudah mengetahui semua kebenarannya masa lalunya serta Ethan, Judith, dan WF. I know, and it's okay. He's not dying. No. He left. Whatever you want to call him. Come back into my life and then everything. 1 tahun setelahnya, Thomas sudah bekerja di sebuah toko buku sekaligus mencoba mempublikasikan bukunya sendiri. Kemudian Ethan menemui Thomas dan mereka berdua berjalan di sebuah taman. Ethan menawarkan koneksi kepada beberapa penerbit, tapi Thomas menolaknya. Selain itu, Thomas juga menceritakan kabar Mimi yang sedang di Kroasia dan Ethan menceritakan kalau dia masih bertemu Johanna. Thomas juga menceritakan kabar Judith yang baik-baik saja dan mulai menjalin hubungan lagi dengan WF. Ethan berpikir itu sangat bagus bagi Judith. Di akhir cerita, Thomas mengunjungi perilisan buku oleh WF yang berjudul The Only Living Boy in New York. Dia tersenyum melihat Judith duduk di barisan paling depan, sedangkan WF membacakan sebagian dari novelnya untuk para penonton. Dengan begitu, film pun tamat.